Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini akan dilaksanakan presentasi jurnal dengan judul Perbandingan kadar glukosa pada ubi jalar ungu atau Ipomea batatas par ayam Murasaki dengan berbagai perlakuan pengolahan menggunakan metode love scroll. Kami kelompok 6 beranggotakan Bolivar Sitanggang, Erna Rahayu, Indah Meilani, dan saya Galda Gaisani Sugilar sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen, beserta kakak asisten dosen pada mata kuliah analisis pangan, yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi. Dalam presentasi kali ini ada 5 poin utama yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, beserta kesimpulan. Baik, presentasi akan dimulai. Kepada pemateri 1 dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan bagian pendahuluan. Glukosa merupakan karbohidrat yang terpenting dalam tubuh karena merupakan penyedia energi yang akan digunakan oleh tubuh dalam beraktivitas sehari-hari. Next. Dan berikut merupakan beberapa contoh sumber karbohidrat yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, di antaranya seperti jagung, gandum, nasi, ubi jalar, dan juga sagu. Next. Salah satu jenis ubi-umbian yang berpotensi dalam penyedia energi dari karbohidrat adalah ubi jalar. Ini merupakan jenis-jenis ubi jalar yang ada di Indonesia. Next. Pada materi ini kami hanya mengambil sampel jenis ubi jalar ungu, di mana dalam setiap 100 gram ubi jalar ungu terdapat kandungan gizi antara lain seperti zat besi, antosianin, serat, vitamin C, protein, fatty, gula pereduksi. Next. Pengolahan ubi jalar ungu dapat dilakukan dengan berbagai cara pengolahan, di antaranya dapat direbus, digoreng, dibakar, dikukus, ataupun dapat dimakan secara langsung. Pada pengolahan ubi jalar ungu yang berbeda-beda akan memberikan informasi yang berbeda pada masing-masing produk olahan. Salah satu informasi yang perlu diketahui adalah kadar glukosa dari berbagai pengolahan ubi jalar ungu. Next. Dalam menentukan kadar glukosa pada ubi jalar ungu ini, kami menggunakan metode lab scroll, yaitu glukosa ditetapkan berdasarkan sifat reduksinya terhadap ion tembaga 2 dalam reaksi lab scroll sehingga dinyatakan sebagai gula pereduksi. Prinsip metode ini adalah iodometri, di mana proses iodometri adalah proses titrasi terhadap iodium atau I2 bebas dalam larutan, dan berikut merupakan reaksinya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indah untuk pemaparan materinya. Mengenai metode selanjutnya akan dibahas oleh pemateri 2, kepada Bolivar Sitanggang dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode love scroll. Dan di sini kita dapat melihat seperti pada bagian ini. Bagian ini akan saya jelaskan serta video di slide selanjutnya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode love scroll yang akan kita gunakan. Di antaranya, kita menggunakan alat seperti buret, ada penangas air, ada tabung reaksi, ada botol semprot, dan Erlenmeyer. Dan hal pertama yang kita lakukan di sini ialah memasukkan sampel ke dalam Erlenmeyer beserta larutan love scroll. Kemudian dia dipanaskan di atas penangas air dan ditutup rapat beserta termometer berada di atas dari larutan. Larutan kemudian dipanaskan selama 3-4 menit atau
warna larutan berubah menjadi merah bata. Kemudian setelah pemanasan, kemudian larutan Ki ditambahkan dan H2SO4 sampai warna larutan berubah menjadi hitam kecoklatan. Kemudian larutan akan dititrasi menggunakan natrium tiosulfat. Dan kita akan menggunakan indikator PP. Kemudian, tapi dalam titrasi kali ini kita menambahkan indikatornya di tengah titrasi atau titrasi berlangsung setengah, baru indikatornya kita tambahkan. Indikator berlangsung dan dihentikan sampai warna larutan berubah menjadi putih seperti pada video ini. Natrium tiosulfat yang digunakan dicatat. Kemudian untuk menentukan kadar sukrosanya menggunakan persamaan matematika sederhana. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bolivar atas pemaparan materinya terkait metode. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibahas oleh saya. Slide selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Slide selanjutnya lagi. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda. Meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya, semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat. Disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat, dan oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida non-pati. Beraneka ragam pangan lokal seperti umbi-umbian dapat dimanfaatkan sebagai pangan alternatif yang relatif lebih aman dalam penyedia energi. Salah satu jenisnya yaitu ubi jalar ungu. Pada ubi jalar ungu merupakan tanaman yang mempunyai kandungan amilosa tinggi, lebih dari 25%, serta indeks glikemik yang rendah, kurang dari 55 yang dapat menurunkan laju penyerapan glukosa, sehingga mengkonsumsi ubi jalar ungu tidak menyebabkan peningkatan kadar glukosa yang signifikan. Karbohidrat utama dalam ubi jalar ungu adalah pati yang terdiri dari 30-40% amilosa. Kandungan amilosa yang tinggi yang terdapat pada ubi jalar ungu dapat menurunkan daya cerna pati secara in vitro. Penurunan daya cerna ini dapat menentukan aktivitas hipoglikemik karena akan menghasilkan glukosa yang lebih sedikit dan lebih lambat. Slide selanjutnya. Ubi jalar ungu dapat diolah dengan berbagai cara. Pengolahan yang paling sering dijumpai pada ubi jalar ungu yaitu dengan cara direbus dan dikukus. Namun, selain direbus dan dikukus, pengolahan yang dapat dilakukan adalah digoreng dan dibakar. Pengolahan ubi jalar ungu yang berbeda-beda akan memberikan informasi yang berbeda pada masing-masing produk olahan. Salah satu informasi yang perlu diketahui adalah kadar glukosa dari berbagai pengolahan ubi jalar ungu. Next. Penentuan kadar glukosa dalam suatu pangan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode lab scroll. Pada metode ini, glukosa yang dapat digunakan adalah
yang dapat ditetapkan berdasarkan sifat reduksinya terhadap ion tembaga 2 dalam reaksi Love-Scroll sehingga dinyatakan sebagai gula pereduksi. Metode ini didasarkan pada reaksi antara monosakarida dengan larutan Cooper. Monosakarida akan mereduksi CuO dalam larutan Love menjadi Cu2O. Kelebihan CuO akan direduksi dengan Ki berlebih sehingga dilepaskan I2. I2 yang dibebaskan tersebut diterasi dengan larutan Na2S2O3 untuk mengetahui kadar sukrosa dalam ubi jalar ungu dengan metode Love-Scroll yang ditetapkan dalam SNI 0128911992. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar karbohidrat sedang dan merupakan metode terbaik karena memiliki kesalahan terbesar sebesar 10% untuk mengukur kadar karbohidrat, serta lebih praktis dan murah biayanya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Erna Rahayu. Kepada Erna dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Zalda. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penentuan persen kadar glukosa dengan menggunakan metode Love-Scroll. Di mana sampel yang diolah dengan cara direbus ini dimasak dengan rendaman air mendidih, sehingga diperoleh kadar rata glukosa sebesar 3,30%. Kemudian pada sampel ubi jalar ungu dengan perlakuan dikukus, diperoleh kadar glukosa rata sebesar 4,92%. Hal ini dikarenakan pada proses pengukusan digunakan interaksi uap panas langsung pada sampel, sehingga olahan yang dihasilkan dari kedua cara pengolahan ini akan memiliki kandungan air yang lebih tinggi akibat adanya akumulasi air pada sampel. Kemudian, sampel yang diolah dengan cara digoreng menyebabkan sebagian besar air yang terkandung pada sampel itu akan diuapkan oleh minyak panas, sehingga diperoleh kadar glukosa yang dihasilkan yaitu ratanya 7,36%. Kemudian, sampel yang diolah dengan cara dibakar, pemanasannya itu menggunakan udara panas yang menyebabkan terjadinya proses penguapan air, sehingga diperoleh rata kadar glukosa sebesar 7,72%. Slide selanjutnya. Berdasarkan diagram batang tersebut, dari rata persen kadar glukosa, diperoleh kadar glukosa tertinggi hingga terendah yang terkandung dalam ubi jalar ungu bakar, ubi jalar ungu goreng, ubi jalar ungu kukus, dan ubi jalar ungu rebus. Terlihat bahwa proses pengolahan yang berbeda-beda itu akan menghasilkan kadar glukosa yang berbeda-beda pula. Kemudian kadar glukosa yang diperoleh ini dipengaruhi oleh banyaknya kandungan air yang terdapat pada sampel setelah mengalami pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari sampel yang mengalami pengolahan direbus dan dikukus memiliki kadar glukosa yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel yang mengalami pengolahan dibakar dan digoreng. Sehingga sampel yang diolah dengan cara direbus akan menghasilkan kadar glukosa terendah. Oleh karena itu, ubi jalar ungu rebus ini baik untuk kesehatan dan layak dijadikan sebagai alternatif pangan bagi masyarakat. Slide selanjutnya. Untuk metode lainnya ada FTIR, spektrofotometri UV vis, metode line anon, dan metode enzimatis. Metode FTIR ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, gugus fungsi, campuran, maupun sampel. Kemudian metode spektrofotometri UV vis digunakan bila cahaya, baik monokromatik maupun campuran ini jatuh pada medium homogen, dan sebagian dari sinar itu akan masuk dan dipantulkan, sebagiannya akan diserap dan sisanya akan diteruskan. Slide selanjutnya. Metode line anon ini prinsipnya didasarkan pada pengukuran volume larutan gula preduksi yang dibutuhkan untuk mereduksi reaksi tembaga basa yang telah diketahui volumenya. Berikut ini merupakan reaksi yang terjadi pada metode line anon. Slide selanjutnya. Untuk metode enzimatis ini prinsipnya di mana sampel diekstrak dengan dimetil sulfoksida dan asam, sehingga pati akan terdegradasi. Pati yang terdegradasi ini kemudian dihidrolisa oleh enzim amiloglukosidase dan akan terbentuk gula-gula. Nah, gula-gula inilah yang nantinya akan ditetapkan sebagai kadar total glukosa.
Slide selanjutnya, simpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sampel ubi jalar ungu rebus, kukus, bakar, dan goreng diperoleh kadar glukosa rata berturut-turut yaitu sebesar 3,30%, 4,92%, 7,72%, dan 7,36%. Sehingga kadar glukosa terendah diperoleh dari sampel ubi jalar ungu rebus. Oleh karena itu, ubi jalar ungu rebus ini baik untuk kesehatan dan layak dijadikan sebagai alternatif pangan bagi masyarakat. Slide selanjutnya. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari penelitian yang telah dilakukan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Erna Rahayu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dan apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.